Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. إلى حضرة النبي فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومن تمام الصوم تحري الإفطار على حلال وعدم الاستكثار من الأكل وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام الفاضلة في الشرع والله أعلم وبالله التوفيق. ومن تمام الصوم, termasuk daripada kesempurnaan puasa, tahari al-iftar, mempersiapkan dengan hati-hati untuk berbuka ala halal, atas makanan yang halal. Dimatikan HP-nya semuanya dulu. Kalau ada bawa HP, dimatikan HP-nya. Termasuk kesempurnaan puasa kalau berbuka makanannya yang halal. Puasa dari subuh sampai maghrib enggak makan, enggak minum, bukanya makanan hasil nyuri. Minumnya hasil nipu, sia-sia jadinya. Karena itu kalau berpuasa, persiapkan waktu berbuka dengan rezeki yang halal. Halal itu ada dikatakan halal sharaf, ada halal suri. Halal sharaf ini yang langsung, biasanya begitu. Contoh, minumnya nunggu hujan. Air hujan diambil diminum, enak wis. Ambil langsung dari sumber, dari yang tidak ada pemiliknya daripada itu tanah. Itu halal sharaf itu. Murni halal. Ada halal suri, yang penting tidak diketahui itu haram. Ma'atu ma'ninatil galab, hati mas tenang. Urusan kerja, dikasih uang orang, hati tenang, yang ngasih uang ini orang yang soleh. Ini halal suri.
la yu'lamu annahu haramun ma'atma'ninatil qalbi. Tidak diketahui bahwa itu adalah haram, hati tenang. Banyak, kalau yang pertama itu yang sulit. Tapi tetap hukumnya halal. Tidak diketahui ini haram, tapi hati masih ragu. Ma'adam itu makninatil galab, syubhat namanya. Tidak diketahui, tidak diyakini itu adalah haram, tapi hati enggak tenang, syubhat namanya. Syubhat ini lebih condong ke haramnya daripada ke halalnya, tinggalkan. Karena itu kalau buka, jangan asal dikasih makanan langsung disantap. Lihat dulu minimal dari siapa itu makanan. La ta'kul illa ta'ama taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, kata Nabi. Jangan makan kecuali dari makanan orang yang bertakwa, dan jangan ngasih makan kecuali juga kepada orang yang bertakwa. Nah, wajib berusaha untuk berbuka puasa dari makanan yang halal. Kalau nggak ada makanan yang halal, yang syubhat, nggak ada minuman yang halal, yang ada yang syubhat, gimana cara berbukanya? Berbuka itu kan bukan harus dengan makanan. Lebih baik cara berbukanya kalau nggak ada yang halal, maaf, mendatangi istri juga termasuk buka itu. Itu halal daripada makan makanan yang haram. Ini ada kurma hasil colongan, ini ada roti hasil togel misalnya. Ini ada makanan semuanya haram. Gimana cara berbukanya? Ojo buka dimi, engko ae, dolek sing halal. Terus bagaimana caranya? Anda bisa dengan yang lainnya. Urak-urak kuping batal kon. Itu juga cara berbuka. Lah kalau sudah berbukanya itu dengan betul-betul yang halal, berarti jangan berbuka dengan rokok. Karena rokok itu banyak khilaf. Ada yang halal menyatakan makruh, ada yang menyatakan syubhat, yang paling banyak menyatakan haram. Nah, itu jangan langsung jedus, azan ngebul langsung, jangan. Usahakan berbuka dengan yang betul-betul halal. Nah. Wa adamil istikthar minal akli, kalau udah dapat makanan yang halal, jangan banyak-banyak, tidak memperbanyak daripada makan. Ojo ditok lek buka. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak-banyak kalau berbuka puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Hasbu ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Tidak ada seorang manusia memenuhi wadahnya yang lebih jelek daripada memenuhi
perutnya sendiri. Kalau ngisi kantongnya orang fakir miskin sampai penuh, bagus. Kalau ngisi celengan masjid sampai penuh, baik. Tapi kalau ngisi perut sampai penuh, itu jelek. Kata Nabi, cukup untuk manusia, ukurannya manusia. Beberapa suap nasi itu cukup. Lawang perutnya itu kecil, masa kerbu besar. Kalau diukur satu cengkilan itu, perutnya manusia itu komplit sak usus-ususi. Berarti babatnya itu kecil. Heran sekali sak wakul melbu itu ya apa ceritane? Cukup manusia itu beberapa suap nasi itu sudah cukup. Kalau hanya sekedar untuk menegakkan punggungnya, sing penting urip. Karena itu kalau buka jangan banyak-banyak. Perlunya puasa itu adalah kasrun nafsi. Supaya kita ini bisa memecah, menghancurkan nafsu kita. Nafsu itu bangkitnya karena makanan. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Lah kalau puasanya balas dendam, sarapan biasanya 1 piring, makan siang 1 piring, makan malam 1 piring. Puasa sahur 2 piring. Buka 2 piring, kolak 1 wung, es campur, es dawet, rujak, bakso, pasar masuk semuanya ke perut. Nah terus apa perlunya ini puasa ini? Dong tujuannya untuk memecah nafsu kita kok. Karena itu makannya jangan terlalu banyak. Bukan berarti sangat sedikit, sakit nanti sampean. Farubba makhmasatin ayju'in, farubba makhmasatin syarrun minat tukhami ay asyiba. Kadang-kadang lapar itu lebih jelek daripada kenyang. Kenapa? Akhirnya mules, nggak sholat tarawih, nggak sholat jamaah, nggak sholat jum'ah. Lah, yang penting jangan terlalu banyak. Lek wis parek mandek kok. Ojo kaya ulo, tetep ae dipangan. Hati, ya. Jadi cari rezeki yang halal. Kedua, jangan banyak-banyak daripada makan yang halal. Nah. Kemudian wayam bagi al-istiktharu minas saumi la siyama al-ayyam al-fadilah fi syar'i. Wayam bagi dan sepatutnya al-istikthar memperbanyak untuk puasa. Apalagi di hari-hari yang mulia menurut syariat. Hari mulia itu ada menurut syariat, ada yang bukan menurut syariat. Hari mulia yang bukan menurut syariat 17 Agustus. Hari yang dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Karena merdeka. Hari yang mulia menurut syariat ya banyak, hari Arafah, hari Asyura, puasa sunnah di situ. Hari Senin, hari Kamis, puasa sunnah. Apalagi bulan Asyuril Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, apalagi paling afdolnya puasa itu.
Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillahil muharram, kata Nabi. Paling afdhalnya puasa setelah bulan Ramadan, puasa bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban sekarang. Bagus buat puasa. Tapi asal jangan melebihi puasanya tadi itu di atas tanggal 15, kecuali kalau disambung dengan yang sebelum 15 atau 15. Contoh tanggal 16 ojo poso Sya'ban, kecuali 15 atau 14, 15, 16, 17 puasa tidak apa-apa. Atau yang sesuai dengan puasa-puasa hari-hari yang mulia, sudah terbiasa puasa Senin Kemis, setelah tanggal 15 Senin Kemis tetap puasa, enggak apa-apa. Atau untuk bayar, punya utang puasa Ramadan digawe bayar, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada sebab, poso Sya'ban tanggal 17 padahal tidak disambung dengan hari-hari sebelum separuh pertama, maka puasanya dilarang, nggak oleh. Nah, hati-hati ya. Di antaranya, nah ini penting, puasa 6 hari dari bulan. Nabi man shoma Ramadan sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa orang yang berpuasa Ramadan kemudian diteruskan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu puasa setahun penuh. 6 hari min Syawal itu tidak boleh tanggal 1 Syawal, haram karena hari raya. 6 hari Syawal itu berarti hitungannya tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. 6 hari bulan Syawal. Apakah harus urut? Enggak harus urut, tapi paling afdol urut. Kalau seandainya misalnya puasa Syawalnya enggak urut, gimana puasa Syawalnya enggak urut? Misal saya enggak kuat kalau langsung tanggal 3 puasa, nanti tanggal 7 puasa, tanggal 15 puasa, tanggal 21 puasa. Yang penting ada di bulan Syawal 6 hari, enggak apa-apa, tetap dapat fadilahnya sunnah. Tetap dapat pahalanya sunnah. Sing kuat-kuat, ayo diniati poso nanti. Setelah Ramadan ditambahi 6 hari puasa bulan Syawal. Mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Kenapa? Karena hitungan ganjaran, hitungan pahala itu 1 hari dikalikan 10. 1 kebaikan itu berarti mendapat 10 kebaikan dari Allah. Puasa 1 hari hitungannya 10. Kalau puasa 1 bulan hitungannya 10 bulan. Nah, Ramadan kita sudah puasa 1 bulan kali 10 berarti berapa? 10 bulan. 6 hari. 1 hari kali 10. Kemudian kita puasa 6 hari berarti berapa? 60 hari. 10 bulan ditambahi 60. 60 itu kalau dihitung bulanan, 1 bulan 30 berarti 2 bulan, genep sudah.
hitungan ganjaran, hitungan pahala, puasa Ramadan ditambahi 6 hari bulan Syawal berarti sama dengan 12 bulan. Karena itu Nabi menyatakan siapa orang puasa Ramadan diteruskan dengan puasa sunnah Syawal 6 hari, dia seperti mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Enak kan? Enak kita nih, sedikit amalnya ganjarannya gede, mantap jadinya. Ada yang penting untuk dibahas di bulan Ramadan ini. Ini kan pengajian insyaallah penutupan sudah sementara. Jadi insyaallah Ahad yang akan datang udah libur. Ketemu insyaallah bulan Syawal, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Ada kewajiban di bulan Ramadan yaitu zakat fitrah. Kenapa dikatakan zakatul fitr? Dikatakan zakatul fitr karena dikeluarkannya waktu hari raya Idul Fitr. Artinya setelah melaksanakan ibadah puasa. Dikenal juga zakatul fitr, zakatul badan, fitrah sama. Zakatul fitr ini diwajibkan bagi setiap orang muslim. Punya duit atau enggak punya duit. Kaya atau melarat, baligh atau bayi. Laki atau perempuan. Wajib mengeluarkan zakat fitr. Dengan catatan, jika malam hari raya dan hari rayanya kebutuhan makanannya dia dan pakaiannya dia yang layak, yang pantas cukup. Kebutuhan makanan dia dan pakaiannya dia yang layak cukup. Udah, jangan bingung, ono wong mlaku noleh. Koyo ndak tau ketok uwong. Udah, perhatikan. Ini penting ini. Yang serius. Kalau memang punya utang, dibuat nyaur utang, hartanya itu habis. Dibuat nyaur utang loh ya. Hartanya habis. Enggak wajib zakat fitrah. Paham ini ya? Wajib di zakat fitrah untuk dirinya. Dan untuk yang wajib ditanggung nafkahnya. Anak-anaknya yang belum balik wajib ditanggung. Istrinya udah jelas. Kecuali ibu tiri. Ibu tiri. Ibu tiri ini kalau bapaknya nggak mampu ngasih nafkah, berarti anak yang mampu wajib ngasih nafkah. Tapi zakat fitrah tidak wajib. Zakat fitrah tidak wajib. Zakat fitrah itu wajibnya bagi orang yang pernah hidup. Berarti kan? Bagi orang yang pernah hidup di Ramadan dan di awal Syawal. Maksudnya gimana? Misal
ada bayi lahir di hari terakhir bulan Ramadan. Sore jam 5. Dia anak bayi. Jam 5 terakhir hari bulan Ramadan. Jam 5 sore. Mari ngono jam 7 malam. Jam 7 malam. Malam hari raya Idul Fitri mati. Pernah hidup enggak di Ramadan? Menangi Ramadan nih. Pernah hidup enggak di Syawal? Menangi wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah per orang satu sok. Satu sok itu dengan 4 mudnya Nabi. Kira-kira 2 kilo 7,5 on. Sing enak ganepno 3 kilo. Wis. Jangan 2,5 kilo. Itu banyak kontroversi itu masih. Jangan 2,5 kilo. 3 kilo wis enak wis. Aman. Yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan yang wajib adalah makanan yang pantas dari makanan pokok di daerah itu. Kalau sampean itu makanan pokoknya di sini ya beras yang pantas. Wah, cap obor larang bib, enggak wajib. Cuma jangan beras nemen eleke. Panganane pitik di zakat fitrahno yang menungso. Jangan. Yang tengah-tengah hasilnya. Wah, saya kepingin karena zakat untuk keluarga saya biar tambah selamat, dikeluarkan yang paling bagus, tambah afdol. Tambah bagus. Kapan ngeluarkannya? Macam-macam. Wajibnya mengeluarkan yaitu mulai terbenamnya matahari malam hari raya, itu sudah wajibnya. Afdolnya, paling utamanya dikeluarkan setelah subuh sebelum sholat id. Afdolnya itu setelah subuh sebelum sholat id. Gimana kalau dikeluarkan setelah sholat id? Makruh hukumnya karena ada khilaf di situ di antara ulama. Kecuali kalau di saat itu enggak ada orang yang nerima. Malam hari raya enggak ada orang yang nerima. Ditunda sampai setelah sholatul id. Misalnya wong fakire males bengi-bengi udan. Udan deres, ya enggak apa-apa. Itu berarti ada udzur. Atau hartanya belum datang, sik dikirim berasnya durung teko, enggak apa-apa. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib hari raya. Kalau sengaja ditunda-tunda sampai kebablas maghrib hari raya, haram hukumnya. Tapi wajib tetap membayar zakat fitrah menggodoi daripada fitrah yang wajib bagi dia. Kalau seandainya bulan Ramadan dikeluarkan zakat fitrah, enggak nunggu malam hari raya, boleh hukumnya. Bulan Ramadan, mulai malam Ramadan pertama dikeluarkan zakat fitrahnya, oleh, enggak apa-apa, boleh.
Sebelum Ramadan dikeluarkan zakat fitrahnya, ngelantur namanya. Paham ya? Nah, ini zakat fitrah. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah itu tujuannya untuk apa? Berseni orang yang puasa, mungkin dari ngomongan-ngomongan yang kurang benar. Tengah-tengah poso kebabas misalnya mesu. Paham ya? Ini kan bisa membatalkan pahalanya puasa. Untuk nyucikan itu mengeluarkan zakat fitrah. Paham? Selain itu bisa memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Zakat fitrah, hati-hati. Amil zakat fitrah itu adalah sebagai wakil atau penyalur. Jadi tidak ada lazimnya 1/8 untuk amilina alaiya, ambil zakat, tidak ono, hati-hati. Amil itu bukan buat panitia sendiri, diangkat pemerintah yang sah. Dan yang kedua, itu bukan zakat, itu zakat pribadi yang dikeluarkan. Jadi kalau nyerahkan kepada amil, itu pakai taukil atau tafwid. Nggak bisa diserahkan begitu saja. Hati-hati loh ya. Jadi amil zakat itu bukan amil sebenarnya, amil zakat fitrah itu. Taib. Diserahkan kepada yang berhak menerima daripada zakat fitrah. Orang fakir nerima zakat fitrah, dapat 1 kintal, baru zakati dirinya daripada hasil zakat fitrah ia terima, nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah, boleh. Nah, jadi kewajiban zakat fitrah itu harus dilaksanakan. Kemudian banyak sekali sebenarnya kalau kita terangkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Yang paling penting afdolnya ibadah setelah melaksanakan yang wajib apa? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan perbuatan haram. Jangan sampai bermaksiat di Ramadan. Hati-hati. Kalau sudah bulan Ramadan pahalanya banyak bagi orang yang taat, begitu juga dosanya akan semakin banyak bagi orang yang maksiat. Ojo nglakoni maksiat bulan Ramadan. Bahaya. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, fa'aktsiru fihi min arba'i khisal. Perbanyaklah kamu di bulan Ramadan 4 perkara. Perbanyaklah kamu di bulan Ramadan 4 perkara. Khoslatani turduna bihima rabbakum. Ada 2 perkara jika kamu lazimi di bulan Ramadan, perbuatan itu membuat Allah ridho kepada kamu. Kepingin mendapat ridho Allah. 2 perkara ini lazimi, lakukan, istiqomahkan, langgengkan di bulan Ramadan.
Wa khoslatani la ghinan lakum anhuma, dua perkara yang berikutnya adalah perkara yang kamu pasti butuh darinya, nggak pernah nggak butuh. 4 perkara perbanyak di bulan Ramadan. 2 perkara membuat Allah ridha, yang 2 perkara kamu yang butuh. Amal khoslatani latani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara yang membuat Allah ridha kepada kamu, fatashhaduna alla ilaha illallah, kamu membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa tastaghfiruna, dan kamu membaca istighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah, astaghfirullah. 2 perkara jika kamu perbanyak di bulan Ramadan, Allah ridha sama kamu. Baca syahadat dan istighfar, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Amal khoslatani latani la ghinan lakum anhuma, adapun 2 perkara yang kamu tidak pernah tidak butuh dari keduanya, pasti butuh. Yang pertama, fatas'alunal jannah, kamu butuh masuk surga, minta kepada Allah di bulan Ramadan masuk surga. Nas'alukal jannah ya Allah, aku minta masuk surga ya Allah. Enggak kepingin tamal bu surga. Di akhirat itu cuma 2 tempatnya, surga sama neraka. Lah kalau sampean tadi itu enggak masuk surga, berarti manggon di neraka. Karena itu kamu butuh surga, minta surga. Dan yang kedua, butuh selamat daripada neraka. Kenapa? Karena sebelum masuk surga harus lewat jembatan Sirat yang di atas neraka. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta perlindungan denganmu dari siksa neraka. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. 2 perkara yang membuat Allah ridha, syahadat dan istighfar, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. 2 perkara yang pasti kita butuhkan, minta surga dan minta dilindungi dari siksa neraka. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Siti Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku punya firasat malam Lailatul Qadar, yang aku perbanyak baca di malam itu apa? Jauh opo? Iki mungkin Lailatul Qadar. Kira-kira minta apa? Tanya Siti Aisyah kepada Nabi, minta apa yang paling penting ya Rasulullah? Guli, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang senang memaafkan. Senang sama orang-orang yang memaafkan, atau senang dengan sifat pemaaf, maka maafkan kesalahanku ya Allah. Komplit ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anna ya karim. Ayo kita baca bersama yang khusyuk. Nanti kita niati di bulan Ramadan kita akan lazimi itu yang diperintahkan oleh Nabi. Kita laksanakan puasa dengan baik, malam harinya sholat tarawih istiqomah, sholat witir istiqomah. Kita berusaha sholat jamaah ada di bulan Ramadan penuh. Kemudian lisan kita sibukkan membaca wirid, dzikir yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita baca bersama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, bisa masuki Ramadan penuh semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah ketemu lagi di bulan Syawal dalam keadaan sehat wal afiat, tetap iman dan yakin ya rabbal alamin. Minta maaf semuanya selama pengajian, mungkin saya ada kesalahan, mohon maaf ya, semuanya minta maaf dari penyampaian atau sikap atau yang lainnya. Sampaian semuanya, jika punya salah sama kita, saya maafkan. Akhirnya satu sama lain saling memaafkan. Masuk Ramadan, satu tugas kita, minta maaf sama Allah supaya kita diampuni berkat Ramadan dosa-dosa kita oleh Allah. Kalau sudah begitu, memaafkan kita lakukan di antara kita. Ramadan dilebur dosa kita dengan Allah. Masuk hari raya, hari bersih, yaumul fitir, hari bersih daripada dosa persis artinya. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dapat lakukan itu. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.